Oke, beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 21 Desember, gue bikin konten judulnya gini-gini. Gue jadi malas pakai iPhone karena HP ini. Ya, di video itu gue memihak ke Android ya. Dan beberapa kejelekan iPhone itu gue angkat di video itu. Tapi kali ini gue bakal lebih ke iPhone dibandingkan Android. Tapi by the way, ini bukan video versus, ini bukan video perbandingan. Karena nggak head to head juga. Karena yang gue bicarain di sini harganya, value-nya, budget 1 jutaan, kira-kira mana yang lebih worth yang lu dapat ya dengan budget yang sama. Jadi buat lo yang belum nonton video gue yang tadi, coba tonton, linknya ada di deskripsi gue taruh. Oke, kenapa lu harus beli iPhone 7? Yang gue bahas di sini series 7 karena di video yang kemarin itu gue bahasnya iPhone 7 dan Android buat perbandingan. Jadi kali ini series 7 juga. Kenapa lu harus beli iPhone 7 atau 7 Plus dibandingkan beli Android murah yang harga 1 jutaan? Ingat ya, ini bukan video perbandingan, tapi lu spend duit kira-kira mana yang lebih banyak lu dapat ya. Kalau kita ngomongin soal Android harga 1 jutaan, biasanya lu tuh bakal dapat handphone yang speknya sebenarnya antara satu dan yang satu beda, cuman mirip-mirip gitu. Contoh aja deh, kalau kita ibahin duit kita misalnya buat beli Android di bawah 1 juta yang harga ratusan ribu. Nah, lu bakal dapat HP yang gak jauh beda bentuknya kayak gini-gini. Hanya beda formulasinya aja. Pada dasarnya lu bakal dapetin HP yang layarnya biasa saja, kamera yang biasa saja, hasil speaker yang biasa saja, baterai udah pasti gede sama kayak pada umumnya. Nah, kalau lu budget 1 jutaan, di situ lu udah bebas milih tuh. Lu udah bisa pilih yang layarnya AMOLED-AMOLEDan. Tapi, come on man, AMOLED itu bukan segala kunci dari segala kuncinya. Anjay, ngomong apa gua? Intinya gini, kalau lu pengen kenyamanan, iya ada betulnya lu pilih layar yang bening-bening, salah satunya AMOLED. Cuman karena ini harganya HP murah, jadi kebanyakan layar-layar AMOLED di Samsung itu banyak fitur-fitur lain atau banyak seharusnya yang lu dapat tuh jadi nggak dapat karena lu ngincar AMOLED-nya. Ya itulah budget murah gitu. Lu nggak bisa all in gitu dalam semua model-model yang tersedia di pasaran. Contohnya aja, lu di Samsung ini budget 1 jutaan lu dikasih layar enak, tapi kameranya biasa banget, nget pakai banget. Memang fiturnya lumayan lengkap karena rata-rata Samsung 1 jutaan ada 3 lensa. Cuman ya semua fitur-fitur yang ada di sini itu kalau lu jepret, lu coba foto, hasilnya itu ada yang lebih klimaks. Atau lu nggak mau ngincar kenyamanan, lu pilih performa ada. Contoh kayak Poco. Cuman banyak kasus handphone ini matot ya, si Poco X3 Pro ini. Ini HP yang lumayan enak loh dipakai, performanya lumayan jos. Tapi di handphone budget 1 jutaan yang ngasih performa oke, lu tuh dikasih keminusan yang lain. Contoh layarnya belum AMOLED, kameranya juga biasa saja, ya kan? Tapi memang di sini meskipun layarnya belum AMOLED dikasih yang udah 120 Hz layarnya, tapi tetap aja ada berbagai macam hardware yang dipangkas. Mulai dari layar yang bukan AMOLED, kamera yang biasa saja, sensor kameranya, dan material body yang biasa saja, fully polikarbonat. Itu biasanya HP murah. Atau lu bisa pilih, abang, Android 1 jutaan ada yang kamera bagus. Ada. Misalnya dari keluarga Pixel. Tapi ada tapinya, ya kan? Lu udah pada tahu lah, kayak lu buat foto oke ya, tapi HP-nya tuh dipakai di Indo susah, ya kan? Dan performanya biasa saja, banyak yang lebih oke gitu dibandingkan si HP Android yang kameranya bagus. Rata-rata HP 1 jutaan yang fokus ke kamera, pasti performanya ngedrop. Pasti, karena engineer mereka tuh fokus ke performa hardware kameranya. Nah, itu budget 1 jutaan kalau kita bicara kayak gitulah. Tapi intinya ya, kalau kita ngomongin Android di harga 1 juta, itu nano-nano sekali, banyak sekali beragam. Lu mau fokus buat performa ada, buat kamera ada, buat layar kenyamanan ada. Nah, sekarang kenapa kita harus beli iPhone? Kalau lu nggak mau ribet dengan performa, kenyamanan, kamera, nah itu udah all package semua di iPhone. Semuanya udah di iPhone. Cuman tingkat perfectnya itu bukan yang perfect banget gitu. Tapi mereka masuk semua. iPhone itu semua masuk. Buat kamera bagus oke, tapi bukan yang terbaik, tapi oke. Buat performa oke, bukan yang terbaik, tapi oke banget ya kan. Buat kenyamanan meskipun layarnya masih IPS, belum AMOLED, tapi oke, layarnya nyaman. Karena ini mantan flagship. That's why handphone kayak gini,
Kalau dibandingkan secara head to head dari device ke device ya nggak etis. Karena yang satu bukan mantan flagship, tapi gue ngebandinginnya harga ya. Dan sini gue pengen ngasih bukti aja kalau kita beli iPhone 7 performanya itu pada saat itu, pada masanya itu masih diperhitungkan loh. Meskipun iPhone X itu udah keluar, lu bayangin. Di bawah iPhone X tuh ada iPhone 8 ya kan. Nah memang cuma beda satu generasi, cuman masih bisa diperhitungkan sekali. Dan kalau kita bandingkan dengan Android lain pada masanya, iPhone 7 itu udah top global juga ya, top global juga meskipun udah selang beberapa tahun ya. Itu performanya lumayan gila ya. Benchmarknya lumayan tinggi pada masanya. Makanya kalau kita bandingkan Android sekarang dengan mantan flagship kayak iPhone jadul ini, ya nggak etis lah. Cuman di sini gue ngomongin value-nya. Lu ngasih duit 1 jutaan buat iPhone, lu dapat banyak gitu. Maksud gue itu. Makanya kalau kita bandingin device-nya ya nggak ngotak tandanya ya kan. Emang dasar pau nih si YouTuber. Nah kalau kita lihat skor Antutunya ini di 369.000. Ini jauh lebih kencang dibandingkan Android baru yang harga 1 jutaan atau under 1 jutaan pada umumnya. Memang kalau kita pakai iPhone series ini, lu juga harus sadar diri ya. Lu nggak bisa ngeber gimana-gimana karena handphone ini juga sudah berumur. Tapi dari data-data tadi yang gue kasih lihat ke lu, seharusnya ini udah jadi acuan bahwa handphone ini masih berkarisma. Anjay, motor karisma nih. Handphone ini tuh masih bisa dipakai ya. Tapi ini udah nggak dapat update iOS terbaru. Jadi lu harus cek-cek dulu speknya, apakah benar masuk atau tidak dengan lu. Nah, itu masalah performa. Sekarang kita ngomongin display. Display handphone ini yang gue kurang suka adalah terlalu kecil. Ukuran layar 4,7 inci menurut gue di tahun 2025 itu kurang oke, kurang mengesankan. Karena come on man, kita udah biasa pakai apps yang udah full view gitu. Oke lah kalau sidik jari kita bisa adaptasi. Cuman bagaimana dengan apps-apps develop di luar sana? Pasti ogah banget ngembangin apps-apps baru mereka untuk layar yang dimensinya 4,7 inci. Nah itu jadi pembicaraan yang lumayan agak ribet kalau kita bahas ya. Tapi kalau ngomongin masalah resolusi lagi, ngomongin masalah dimensi yang kecil, ini iPhone 7 itu ada beberapa varian di Indonesia. Yang pertama iPhone 7 Plus ya, ini kayak gue pegang ini. Untuk 7 Plus ini menurut gue ini jauh lebih manusiawi ukurannya. Memang dia antara screen to body ratio-nya agak nggak ngotak ya, bodinya gede tapi layarnya nggak segede itu. Dikorbankan karena home button bla bla bla. Lu udah pada tau lah. Nah yang kedua ini ada iPhone 7 Inter. Ini buat budget low budget ya, buat lo yang pengen kamera oke, performa lebih oke dibandingkan Android lain pada umumnya yang harga 1 jutaan dan kenyamanannya lebih nyaman dibandingkan Android baru harga 1 jutaan. Ini pilihan paling the best optional ya, yaitu iPhone 7 Inter. Rata-rata ini kena pemutihan atau iPhone 7 resmi Indonesia. Pilihannya 3 ini kalau dari series iPhone yang beredar di Indonesia ya. Kalau 7 iBox menurut gua masih too much expensive ya, mendingan 7 Plus Inter sih menurut gua. Ini aman-aman aja kok. Sedikit flashback ya, lu bakal dapat benefit yang kameranya itu bahkan gak ada duanya kalau dibandingkan dengan Android harga 1 jutaan. Jadi gini, kalau lu spend duit lu buat 1 jutaan buat beli iPhone, berarti lu kayak spend duit lu tuh invest buat ke kamera yang lebih oke ketimbang HP-HP pada umumnya. Ingat, gue bukan ngebandingin HP-nya ya, karena memang gak masuk. Yang satu flagship, yang satu bukan. Tapi gini loh, kalau lu lihat ya, HP-HP murah pada umumnya khususnya Android, itu mereka ngasih fitur yang banyak, tapi tanpa ada pemulusan di bagian hardware. Jadi kayak hasil videonya gerdek-gerdek, patah-patah, kayak gitu-gitu hal yang klise lah. Seharusnya lu udah pada melek ya kalau ngelihat spek-spek yang ditawarin Android. Ya paling gini, udah kebaca lah. Kita sebagai apa ya, makanya gue juga agak mager gitu. Sebenarnya banyak wishlist yang pengen gue beli, gue jadiin konten. Cuman ngeliat HP keluaran terbaru kok iya gitu-gitu aja gitu. Makanya konten gue juga kadang mandek gitu. Saking magernya juga gue ya. Dan kalau kita bandingkan antara head to head ya, sebenarnya kalau dibandingkan nggak ada titik temunya sama sekali antara Android murah dengan si mantan flagship iPhone ini. Sekedar bicara perbandingan yang lebih luas, kalau ngomongin kamera iPhone 7 yang harga 1 jutaan ini untuk perekaman videonya itu lebih baik dibandingkan Android yang harga 3 juta lebih. Itu yang gue rasain ya. Gue entah kenapa Android harga 3 juta atau hampir 4 juta tuh yang sekarang beredar kayak kurang serak gitu sama hasil video recordingnya, terutama dari Poco. Memang ya Poco ini fokus ke performa, tapi ini udah bisa membuktikan bahwa
Segitu seriusnya Apple ngebuat iPhone 7 ini. Sampai sekarang Android yang harga 3 juta, 4 juta pun kameranya masih bisa dilibas gitu. Poinnya ke situ ya bacotan gue. Nah itu alasan kenapa iPhone series jadul yang home buttonnya masih pakai home button masih lumayan banyak dicari. Salah satunya beberapa poin yang gue sebutin tadi, performa, kamera, dan kenyamanan di pemakaiannya. Dan lo harus tahu ya, nyaman bukan berarti handphone ini satset. Handphone ini kan udah berumur, jadi cenderung lebih panas, pasti lebih sering panas, dan baterainya pasti lebih cepat ngedrain. Jadi lo harus sadar diri akan hal itu. Tapi selebihnya handphone ini adalah salah satu handphone yang ya masih patut diperhitungkan lah untuk wishlist budget sejutaan.